saya kena COVID itu kan bulan-bulan Februari kalau nggak salah. Itu kan masih ganas-ganasnya. Jadi semua teman-teman saya semua pada khawatir. Semua dokter khawatir kalau saya ada apa-apa karena umur saya 70. Taunya saya sehat. 8 hari saya udah pulang, sementara teman-teman lain yang di situ anak muda banyak yang meninggal juga ketika itu. Jadi sebuah ya rasa bersyukur saya sudah lepas. Keluarga saya banyak banget yang kena, tapi semuanya sehat kembali. Apa-apa yang kita kejar itu nggak ada apa-apanya, gitu. Kesehatan itu utama. Itu sebuah pembelajaran buat kita bahwa yang utama dalam hidup kita adalah sehat. Yang kedua, keluarga. Jadi waktu saya anak-anak itu masih suasana kemerdekaan. Teriakan masih merdeka itu masih ada Belanda keok, Belanda itu masih ada itu. Kemudian saya ngalami zaman resesi ekonomi sebelum tahun 65, antri beras, antri minyak, kemudian makan telur itu di paru-paru 4 dan itu nggak bisa tiap hari. Makan nasi itu sebuah kemewahan yang luar biasa. Kalau kita punya pakaian-pakaian yang makan 3 kali itu sebuah kemewahan yang luar biasa ketika itu. Kemudian terjadi G30S, sebuah peristiwa yang sangat amat mengerikan ke saya. Saya mengalami tetangga-tetangga saya di sekelilingnya diciduk zaman itu, dibunuh, keluarga berantakan gitu, bapaknya diangkut, ibunya diangkut, anaknya masih kecil, nggak ada. Waduh, sebuah chaos yang luar biasa, sebuah bencana kemanusiaan yang luar biasa ketika itu. Kemudian saya mengalami ketika perubahan ekonomi Indonesia begitu terbuka, barang-barang asing masuk, mulai mode masuk, zaman mulai modern, semua hal boleh. Saya ke Jakarta, punya cita itu saya main film kayak gitu, itu semua sebuah peristiwa yang terus kemudian peristiwa malari, kemudian yang paling menakutkan ya pandemi itu. Jadi semua peristiwa saya sudah alami. Tidak hanya selama pandemi, saya selalu kadang-kadang saya nolak tawaran gitu. Kira-kira mungkin 6 bulan, 7 bulan saya nggak syuting, tapi selalu kepingin lagi, kangen lagi suasana syuting kayak apa pada kumpul, menjiwai peran kita masing-masing, ketemu anak-anak muda, ceritanya sudah berbeda, planetnya sudah berbeda kan kayak gitu. Jadi saya asik. Saya bersyukur masih bisa kumpul dengan mereka. Setiap bencana selalu ada hikmahnya. Semua. Ketika ada kerugian selalu nanti ada keuntungan. Jadi ketika direm 2 tahun terpenjara, orang-orang nggak bisa nonton, nggak bisa sosialisasi, tiba-tiba reda sekarang meledak. Tontonan film meledak lagi. Mudah-mudahan ini membangkitkan, tidak hanya sementara karena sudah 2 tahun terpenjara di rumah, tapi mudah-mudahan ini memang satu hint atau satu isyarat baik untuk film Indonesia. Saya melihat Indonesia akan luar biasa nanti tahun-tahun. Mungkin saya nggak ngalami, tapi saya optimis Republik ini akan berjaya kalau di tangan yang tepat. Yang saya khawatirkan adalah problem jumlah penduduk kita meledak. Bonus demografi katanya, tapi kalau saya melihatnya bisa jadi bonus demografi, bisa jadi beban. Kalau kita punya sekarang 260 juta atau 270 juta, luar biasa jumlah yang harus dikasih makan dengan sumber daya manusia yang dalam tanda kutip agak kurang, pendidikan skillnya agak kurang, saya agak mengkhawatirkan. Tapi saya percaya pemerintah pasti berusaha untuk meningkatkan ini. Yang paling penting ada pendidikan, satu. Yang kedua, ada revolusi pada teknologi. Revolusi tiba-tiba ditemukannya digital yang luar biasa, ada cetak 3 dimensi, ada metaverse yang akan datang.
sebuah penemuan-penemuan baru yang tak terpikir 10 tahun yang lalu. Tapi hari ini kita melihat planet baru. Ini jangan sampai Indonesia, rakyat Indonesia hanya sebagai buyer atau user, tapi juga harus ikut di dalamnya. Anak muda juga harus belajar tentang masa depan. Jangan belajar tentang masa lalu. Kita bukan berarti tidak belajar sejarah, kita harus ngerti sejarah, tapi sekali lagi 20-30 tahun lagi planet kita sudah sangat berbeda. Yang tantangan hari ini akan sangat berbeda 30 tahun yang lalu. Makanya harus cerdas, harus terutama pemerintah saya kira mengarahkan, memberikan informasi sejelas mungkin pada anak-anak muda bahwa tantangannya berbeda. Saya kira sekolahan-sekolahan juga harus berbeda. Tidak perlu sekarang kita mata pelajaran 16 mata pelajaran. Kita nggak perlu tahu segala hal, tahu 1-2 hal secara total lebih berguna dibanding semua hal kita tahu tapi hanya permukaan. Anak-anak muda harus diajari untuk menuju dunia baru itu. Kalau enggak kita akan jadi masa lalu aja. Jawaban mereka kan masih pada dunia lama, mau jadi dokter, mau jadi insinyur, jadi pilot, jadi ini. Itu bukan nggak berarti, tapi menurut saya akan ada paradigma baru. Kalau kita hilang sesuatu kita akan menemukan. Jadi ketika kita kehilangan masa lalu atau hal-hal yang lama, kita akan menemukan dunia-dunia baru. Pertama coba, kedua dia pengen tahu, itu wajar aja saya kira wajar. Tanpa tahu, kalau kita nggak pernah berbuat salah, kita kadang nggak tahu mana yang benar. Jadi biarkan anak-anak muda mencoba, dalam batas tertentu masih. Tapi mereka akan lihat pengalaman, karena butuh jam terbang dalam kehidupan kita, butuh jam terbang. Apa sih saya paling ketika saya merenung sendiri, saya punya istri yang cantik, istri yang begitu setia, anak-anak saya yang punya keluarga istimewa, saya punya karier, saya lihat ke belakang cukup terberkati gitu. Semua hal saya udah dapat dari Tuhan. Jadi hanya rasa bersyukur. Apalagi yang belum, ya pasti banyak, tapi sudah mau minta apa lagi sih? Sudah rasanya udah terlalu banyak saya dapat, terlalu banyak. Bukan berarti menyombongkan, bukan ya. Tapi artinya rasa bersyukur saya terlalu banyak hal yang saya dapat. Hidup ini seperti pertandingan. Dalam sebuah pertandingan ada etape-etape. Ada saatnya kita kalah, ada saatnya kita menang. Tapi kalah menang, yang paling penting bagaimana kita menyelesaikan pertandingan itu. Memenangkan pertandingan pada akhirnya, pada endingnya. Kita harus memenangkan pertandingan itu dan pertolongan Tuhan pasti. Nah, itu yang paling penting. Sekali lagi, jangan berhenti ketika kita kalah. Kalah bukan berarti ketika kita rubuh. Kalah adalah ketika kita menolak untuk bangkit. Saya pernah mengalami kekalahan, tapi saya menolak untuk menyalah. Saya bangkit dan saya mau menangkan pertandingan itu.